Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Di sini perkenalkan nama saya Alif Khoirotun Ulfa, kelompok pedagogik 1 D6. Di sini kita akan membahas terkait alur tujuan pembelajaran. Namun sebelumnya kita sudah ketahui, sebelum alur tujuan pembelajaran, tentunya kita harus paham dulu apa yang dimaksud capaian pembelajaran dan kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas tentang ATP, tentunya kita harus tahu capaian pembelajaran itu sendiri. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase. Capaian pembelajaran ini sudah ada ya di dalam permen ya, peraturan pemerintah dan kita dapat mendownloadnya. Capaian pembelajaran yang ada dan sudah ditentukan kita dapat turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih rinci. Tujuan-tujuan pembelajaran tersebut dikenal ya disatukan menjadi alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu apa? Yaitu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini sebenarnya memiliki fungsi yang serupa, Bapak Ibu, dengan apa yang kita kenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, ATP atau ini ya alur tujuan pembelajaran dapat diperoleh dengan pertama, merancang sendiri berdasarkan CP. Kita bisa merancang sendiri ya dengan melihat CP. Perlu diketahui Bapak Ibu, CP atau capaian pembelajaran ini kita bisa memodifikasi atau kita bisa mengambil langsung dari apa yang ada yang sudah ada dalam peraturan pemerintah atau kita juga sesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita masing-masing. Jadi CP itu bukan harga mati ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan. Kita dapat memodifikasi atau ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Apa yang ada, kemudian kita ambil gitu saja tanpa dirubah. Ini boleh. Jadi kita dimudahkan di dalam merancang suatu pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip dalam pembuatan ATP yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang pertama adalah pengurutan dari yang konkret ke abstrak, Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud pengurutan dari konkret ke abstrak? Ini kita berwujud dari konten yang konkret terlebih dahulu ke konten yang abstrak atau simbolis. Contoh, ketika anak diajarkan tentang iman kepada Allah, maka kita perlu pelajari atau kenalkan kepada mereka tentang alam atau lingkungan terlebih dahulu, tentang ciptaan Allah, baru kita mengajarkan tentang iman kepada Allah. Nah, ini adalah konkret ke abstrak. Kemudian pengurutan deduktif. Apa itu yang dimaksud dengan pengurutan deduktif? Yaitu metode ya dari yang bersifat umum ke yang spesifik, gitu ya. Contohnya, eh, kita akan mengajarkan tentang sholat, puasa, zakat, ya. Maka kita harus ajarkan konsep tentang ibadah, gitu, terlebih dahulu. Kemudian dari yang mudah ke yang sulit, ya. Tentunya kalau kita mengajarkan sesuatu, itu diawali dengan yang mudah terlebih dahulu. Ya, misalkan ketika mengajarkan Al-Quran, maka prosedur yang harus dimulai dari pemahaman bacaan. Ya, seperti melafalkan huruf hijaiyah, makhorijul hurufnya, melafalkan bacaannya, kemudian menerapkan hukum bacaannya, baru kita menerjemahkan ya. Kemudian
menerjemahkan Al-Quran secara utuh, baru tafsir Al-Qurannya. Nah gitu ya, dari mudah ke yang sulit. Kemudian hierarki, apa yang dimaksud dengan hierarki? Yaitu dari konten yang mudah dulu ya, sebelum mengajarkan yang lebih kompleks. Contohnya, sebelum mengajarkan keterampilan tata cara membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu kita harus ajarkan cara membaca kalimat per kalimat gitu. Kemudian kalau prosedural, nah ini sesuai prosedur. Sebelum misalkan kita mengajarkan sholat, maka kita harus mengajarkan apa Bapak Ibu? Wudhu terlebih dahulu. Nah ini adalah prosedur gitu ya. Kemudian scaffolding Bapak Ibu. Apa itu yang dimaksud dengan scaffolding? Yaitu meningkatkan kemampuan murid sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap sampai ia mampu mengerjakan sendiri. Ini ya scaffolding. Nah ini contoh dalam mengajarkan sholat 5 waktu, maka guru harus menunjukkan cara sholat yang benar. Dan ketika murid sudah mencobanya, guru hanya membantu begitu. Ya, setelah ini bantuan yang diberikan itu berangsur-angsur secara bertahap berkurang ya sampai murid sholat sesuai dengan aturan atau ketentuan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tentang alur tujuan pembelajaran. Ini ya, Bapak Ibu. Maaf, mungkin wajah saya agak menutupi ya, tapi bisa dilihat ya. Ini adalah contoh alur tujuan pembelajaran. Jadi di sini saya ambil elemen ya Al-Quran Hadis di fase E yaitu kelas 10. Di sini capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina dan selanjutnya begitu ya. Bisa dibaca. Nah, dari capaian pembelajaran ini kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Ini namanya TP ya. Kita TP-TP kita rinci ya, lebih rinci dengan mengambil dari capaian pembelajaran. Nah, setelah dari tujuan pembelajaran ini kita tahu mana yang kiranya akan kita sampaikan terlebih dahulu sesuai dengan alurnya. Ya, perlu diingat tadi terkait dengan prosedur penyampaian ATP bisa kita lihat. Nah, ini perlu yang kita perhatikan ya, prinsip-prinsip kita ingat ini. Nah, apa kira-kira alur yang harus kita sampaikan? Kiranya sebelum kita mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, maka kita harus menyampaikan apa dulu? Membaca dulu. Peserta didik mampu membaca. Nah, ini tentunya yang akan kita sampaikan. Alurnya itu yang pertama. Kemudian setelah membaca baru kita sampaikan untuk mengidentifikasi hukum tajwidnya. Nah, kemudian apalagi menganalisis kandungannya. Setelah itu anak bisa mampu menghafal ya, maaf. Setelah itu mampu menghafal, kemudian baru menyajikan konten. Nah, ini adalah secara berurutan. Ini namanya alur. Nah, inilah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Terkait dengan bentuk atau modifikasi ATP ini, silakan Bapak Ibu bisa sesuai dengan modifikasi masing-masing. Jadi tidak ada patokan khusus dan bermacam-macam ya. Ada yang dilengkapi dengan glosarium ya, kemudian jumlah jamnya ya. Nah, ini disesuaikan masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.